Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika ya. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, kali ini kita masih di bab 2 ya. Tepatnya latihan ulangan bab 2 paket 1. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Oke, adik-adik sekalian langsung saja kita ke latihan ulangan bab 2 paket 1. Nah, kali ini kita akan melanjutkan yang bagian B ya. Untuk yang bagian A di video sebelumnya sudah kita bahas ya, nomor 1 sampai 10. Sekarang kita akan bahas untuk yang bagian B ya, adik-adik sekalian ya. Dan sebelum kita mengerjakan soal, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama ya, untuk yang bagian B. 50 menit, nah ini saya perdekat aja ya adik-adik sekalian ya. 50 menit sebelum pukul 6 adalah pukul, nah ini 50 menit sebelum pukul 6 ya. Bagaimana cara mengerjakan untuk soal nomor 1? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut ya. Di sini udah saya tuliskan ya untuk soal nomor 1 ya. Jadi 50 menit sebelum pukul 6. Nah, sebelum berarti kita kurangkan ya. Misalnya 1 jam sebelum pukul 6 itu berarti pukul 6 dikurangi 1 jam berarti pukul 5. Nah, kalau 50 menit sebelum pukul 6 ya berarti pukul 6 ya, 06.00 dikurangi dengan 00.50. Ini yang belakang ini artinya menit ya, jadi dikurangi dengan 50 menit. Jadi pukul 6 lebih 00 dikurangi dengan 50 menit. Nah, gimana cara mengurangkannya? Ini 0 dikurangi 50 jelas tidak bisa ya, maka ini yang nolnya ini kita ambilkan 1 jam dari sini ya. Jadi kita ambil 1 jam berarti di sini jadinya pukul 5 ya. Pukul 5 lebih, nah 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu 60 menit, berarti pukul 5 lebih 60. Nah, saya tuliskan seperti ini ya. Pukul 5 lebih 60 itu sebenarnya sama juga dengan pukul 6 karena 60 menit itu 1 jam ya. Pukul 5 ditambah 1 jam berarti pukul 6 lebih 00. Nah, ini supaya bisa kita kurangkan, jadi kita ambil 1 jam jadinya pukul 5 lebih 60 dikurangi dengan 50 menit. Nah, 0 dikurangi 0, 0, 6 dikurangi 5, 1. Ya, ini tadi jadinya pukul 5 ya, berarti 5 dikurangi 0, 5, ini 0 dikurangi 0, 0 ya. Jadi 50 menit sebelum pukul 6 itu adalah pukul 5 lebih 10. Ini saya tuliskan ya, jangan lupa ditulis jadinya supaya tidak kelewatan atau supaya lebih teliti ya. Jadi 50 menit sebelum pukul 6 adalah pukul 5 lebih 10. Itu untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2 ya. Ini 90 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik ya. 90 meter per jam itu sama dengan berapa meter per detik lah. Caranya seperti apa ini? Sudah saya tuliskan ada di sekalian ya. 90 km per jam sama dengan berapa meter per detik. Nah, ini kita kerjakan dari kilometer kita ubah ke dalam meter ya. Adik-adik sekalian bisa dilihat ya tangga satuan. Dari kilometer ke meter itu turun berapa? Turunnya 3 tangga. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter ya. Berarti 3 tangga ya. Hektometer, dekameter, meter. Nah, setiap turun 1 tangga itu dikalikan dengan 10. Kalau 2 tangga berarti 100 ya. Tambah 0, 1, 1 itu ya. Turun 3 tangga berarti 0-nya tambah 3 ya. Jadi dikalikan 1000. Nah, 90 kali 1000. Lah kita hitung dulu yang kilometer ke meter ya. Ini satuannya masih per jam ya, kilometer per jam. Nah, ini kita jadikan meter berarti 90 kali 1000 meter dari kilometer ke meter per jam. Ini dulu detiknya nanti ya. 90 kali 1000 berapa? 90.000 ya, 90.000 meter per jam. Nah, ini sudah jadi meter, sekarang jamnya kita ubah ke dalam satuan detik.
1 jam itu ada 3600 detik. Lah, berarti ini per jam artinya tiap 1 jam. Nah, 1 jam ada berapa detik? Berarti 3600. Berarti 90.000 dibagi dengan 1 kali 3600. Ya, 1 kali 3600 ya, hasilnya 3600 ya. 90.000 dibagi 3600, ini satuannya udah meter per detik ya. Nolnya ini kita coret 2, yang atas juga kita coret 2. Jadinya 900 dibagi 36. 900 bagi 36 hasilnya berapa? 25 ya. Jadi 90 km per jam itu sama dengan 25 meter per detik. Itu untuk soal yang nomor 2 ya. Silahkan kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 108 km dalam waktu 2 jam. Kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut adalah titik-titik meter per detik ya. Jadi jaraknya itu 108 km, waktunya 2 jam. Nah, ditanyakan berapa meter per detik. Nah, ini berarti kilometernya nanti kita jadikan meter, jamnya kita jadi detik ya. Untuk mencari kecepatan rumusnya apa? Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Oke. Untuk yang nomor 3 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui sepeda motor menempuh jarak 108 km dalam waktu 2 jam tadi ya. Jaraknya 108, waktunya 2 jam. Nah, ditanya berapa kecepatan rata-rata sepeda motor dalam meter per detik. Nah, oke ya. Jaraknya tadi 108 km. Kita jadikan ke meter ya. Nah, turunnya tadi di tangga satuan ada 3 tingkat ya. Dari kilometer ke hektometer, dekameter, meter. Turun 3 tingkat berarti dikalikan 1000 ya. 108 dikalikan 1000 ya, hasilnya berarti 108.000 meter ya. Dari 108 km kalau dijadikan ke meter berarti 108.000 meter. Kemudian 2 jam. Nah, karena ini ditanyakan detik ya. 1 jam itu ada 3600 detik. Kalau 2 jam berarti 2 kali 3600, hasilnya 7200 detik. Oke ya. Jaraknya sudah jadi meter, waktunya juga sudah jadi detik. Nah, tinggal kita hitung ya. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu ya. Jaraknya tadi 108.000 ya meter, waktunya 7200 detik. Nah, ini. Oke, maka kecepatannya tinggal ini kita coret 2 ya. 1080 dibagi 72 hasilnya itu adalah 15 ya. Jadi kecepatan rata-rata sepeda motor adalah 15 meter per detik. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Volume air yang mengalir selama 15 menit adalah 450.000 liter. Debitnya adalah yang ditanyakan debit, diketahui waktu sama volume ya. Oke, untuk yang nomor 4 untuk mencari debit ya. Debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Oke, di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya, nomor 4. Jadi diketahui ya, volume air yang mengalir selama 15 menit adalah 450.000 liter. Nah, ditanyakan berapa debit air tersebut. Nah, debit tadi rumusnya volume dibagi dengan waktu. Volumenya tadi 450.000 ya liter, waktunya 15 menit. Nah, 450.000 dibagi 15. Nah, ini bagi 15 dapat 1. 45 bagi 15 dapatnya 3. Nolnya kita tempelkan ya, jadi 30.000 liter per menit ya. Jadi debit air yang mengalir adalah 30.000 liter per menit ya. Jadi setiap menit itu airnya mengalir sebanyak 30.000 liter. Itu untuk yang nomor 4. Sekarang kita ke nomor 5 ya. Nomor terakhir untuk soal bagian B ya. Waktu yang diperlukan untuk mengalirkan 22.000 liter air dengan debit 125 liter per detik adalah, oke ya, untuk yang nomor 5 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya, diketahui volume
itu 22.000 liter. Kemudian debitnya 125 liter per detik. Ditanyakan berapa waktu yang diperlukan. Nah, waktu itu rumusnya adalah volume dibagi dengan debit. Volumenya berapa? 22.000 dibagi dengan 125. Hasilnya yaitu 176 ya, 176 detik berarti waktunya ya, satuannya dari sini. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 176 detik. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal latihan ulangan bab 2 paket 1 yang bagian B ya. Untuk yang bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.